Pengaruh ASI dan susu formula terhadap early childhood karies. Persembahan dari kami, kelompok E2, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Hai Mams, pernahkah mendengar ECC pada anak? Karies usia dini atau ECC, Early Childhood Caries, adalah adanya satu atau lebih kerusakan pada gigi dengan kavitas atau tanpa kavitas, kehilangan gigi akibat karies, atau penambalan permukaan gigi susu pada usia prasekolah, yaitu 0 sampai dengan 71 bulan. ECC merupakan penyakit yang sering dialami bayi, balita, dan anak prasekolah yang perkembangannya sangat cepat. ECC biasa terjadi beberapa bulan setelah gigi sulung erupsi. Anak kecil yang memiliki ECC lebih rentan terhadap infeksi karies baik pada gigi primer maupun gigi permanen. Anak penderita early childhood karies atau ECC memiliki riwayat konsumsi gula seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa dalam bentuk cairan dalam waktu lama dan sering. Berikut merupakan contoh gambaran dari gigi anak yang mengalami early childhood karies. Pengaruh ASI terhadap early childhood karies. ASI merupakan makanan non-kariogenik yang tidak menyebabkan penurunan pH email. ASI lebih kariogenik dibandingkan dengan susu sapi, namun tidak lebih kariogenik bila dibandingkan dengan susu formula. ASI mengandung konsentrasi laktosa yang tinggi yang berpotensi untuk menurunkan pH plak dan dapat menyebabkan karies gigi. Karies yang terjadi pada anak yang diberikan ASI dilaporkan terjadi karena anak dibiarkan menyusu pada malam hari hingga tertidur. Selama tidur, produksi saliva berkurang sehingga efek self-cleansing terhadap gigi menjadi kecil. Derajat keparahan karies ini berhubungan dengan lamanya pemberian ASI. Pemberian ASI pada anak-anak sangat dianjurkan, tetapi juga dengan cara pemberian yang benar. WHO menganjurkan untuk memberikan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama, lalu dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih. American Academy of Pediatrics merekomendasikan menyusui paling kurang 12 bulan dan terus berlanjut selama waktu yang diinginkan oleh ibu dan anak. ASI eksklusif memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi anak, tetapi juga untuk ibu, seperti dapat mengurangi infeksi gastrointestinal, membantu ibu dalam menurunkan berat badan, serta mengurangi risiko obesitas, alergi, dan diabetes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan ASI eksklusif memiliki indeks DEF lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak mendapatkan. Prevalensi ECC pada anak yang mendapatkan ASI eksklusif jauh lebih rendah dibandingkan anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Pengaruh susu formula terhadap early childhood karies. Yang pertama, lama konsumsi susu formula dengan status karies gigi pada anak. American Academy of Pediatric Dentistry menyatakan bahwa penyebab karies pada anak yaitu pola asuh seperti pola pemberian susu formula dalam jangka waktu yang lama, pemberian dengan botol, frekuensi dan durasi pemberian susu formula. Jika tidak segera dibersihkan, akibatnya karbohidrat pada susu difermentasikan oleh bakteri sehingga terjadilah kerusakan pada gigi anak. 2. Frekuensi konsumsi susu formula dengan status karies gigi pada anak. Frekuensi mengkonsumsi sukrosa yang tinggi meningkatkan keasaman plak dan mempertinggi potensi pembentukan plak serta pertumbuhan bakteri di dalam rongga mulut. Di antara periode makan, saliva akan bekerja menetralisir asam. Namun, apabila makanan dan minuman berkarbohidrat terlalu sering dikonsumsi, maka rongga mulut akan senantiasa berada dalam kondisi asam sehingga email gigi tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan proses remineralisasi dengan sempurna, yang akhirnya menyebabkan terjadinya karies gigi pada anak. 3. Waktu konsumsi susu formula dengan status karies gigi pada anak. Menurut studi V.P. Holm, individu yang makan makanan yang tinggi kandungan gula pada waktu makan utama dan diikuti dengan mengemil di antara jam makan utama mempunyai potensi yang tinggi untuk mendapatkan karies gigi dibandingkan individu tanpa mengemil di antara jam makan. Konsumsi susu formula saat sebelum tidur dan tanpa anak menyikat gigi sebelum tidur atau sesudah minum susu formula, maka sisa dari susu tersebut tidak lengket di permukaan gigi dan menyebabkan karies. 4. Durasi konsumsi susu formula dengan status karies gigi pada anak. Salah satu penyebab utama terjadinya karies adalah berhubungan dengan lamanya waktu pemaparan gula terhadap gigi. Diketahui bahwa asam yang dihasilkan oleh bakteri setelah asupan gula bertahan selama 20-40 menit di dalam rongga mulut.
Email gigi sangat rentan terhadap asam dan akan terjadinya demineralisasi dari gigi yang akan mengakibatkan karies jika gigi terpapar dengan lingkungan asam untuk tempo yang lama. 5. Penggunaan DOT pada konsumsi susu formula dengan status karies gigi pada anak. Minum susu dengan menggunakan botol sampai tertidur adalah cara yang tidak baik. Cairan susu tersebut akan menggenangi rongga mulut untuk beberapa waktu. Genangan susu pada rongga mulut saat tidur menjadi substrat yang akan difermentasikan oleh bakteri menjadi asam. pH plak menjadi di bawah 5 dalam waktu 1-3 menit. Semakin lama dan semakin sering anak mengkonsumsi susu botol, maka potensi untuk terjadinya karies semakin tinggi. Penambahan gula pada konsumsi susu formula dengan status karies gigi pada anak. Susu merupakan satu-satunya nutrisi yang mengandung kalsium dalam jumlah yang besar. Itulah sebabnya mengapa anak dianjurkan untuk minum paling minimal 2 gelas susu setiap hari. Pertukaran susu dari ASI menuju botol dengan susu formula sering menimbulkan kendala tersendiri, karena anak enggan meminum susu dengan menggunakan botol. Salah satu cara orang tua untuk mengatasi kendala ini adalah dengan menambahkan gula ke dalam susu formula sebagai pengganti rasa manis laktosa yang terdapat di dalam ASI dan susu sapi. Penambahan gula akan menyebabkan anak-anak mulai tertarik untuk meminum susu botolnya. Lama, frekuensi, durasi, waktu konsumsi, malam saja atau pagi, siang, dan malam, serta penambahan gula konsumsi susu formula juga merupakan faktor resiko loh untuk kejadian early childhood caries atau ECC yang terjadi pada anak-anak. Sifat fisik makanan yang mengandung karbohidrat memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembentukan karies. Semakin lama suatu makanan yang mengandung karbohidrat itu berkontak dengan permukaan emel gigi, maka semakin besar pula kemungkinan untuk waktu lamanya produksi asam di rongga mulut. Akibatnya, tingkat demineralisasi asam dari email dapat langsung berhubungan dengan jumlah waktu makanan tersebut melekat pada permukaan gigi. Makan selama tidur juga meningkatkan resiko karies gigi karena kebersihan mulut dan laju aliran saliva menurun pada saat tidur, sehingga mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula dengan botol atau dalam botol harus dikurangi atau dihentikan pada saat malam hari ketika tidur. Untuk mengurangi resiko karies gigi, salah satu metode yang harus dilakukan adalah memberikan edukasi pendidikan kesehatan kepada orang tua tentang cara pengelolaan susu formula serta perawatan gigi anak, sehingga orang tua lebih dapat memahami cara pengelolaan pemberian susu formula pada anak agar terhindar dari karies gigi. Nah, itu dia Mams. Sekarang sudah tahu kan pengaruh ASI dan susu formula terhadap early childhood caries? Semoga dengan menonton video ini dapat menambah pengetahuan Mams dalam menjaga kesehatan gigi pada anak kita nanti, supaya senyum manisnya tetap terjaga hingga dewasa nanti. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye!